Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtamin wa alim wa ulama wa khusus bidzikri al-mukarram ilaihi rahman hafizahullah selaku mursyid bagi Ridwan kata Allah bidul hayati. Yang terhormat Bapak Haji Insinyur Asy'ari dan Ibu Hajah Muzamilah selaku pembina Baitur Ridwan. Yang terhormat Bapak Haji Nur Abidin MPI PhD dan Bapak Dr. Haji Muhammad Ali Wahidi MPD selaku Dewan Pengawas Baitur Ridwan. Yang terhormat jajaran pengurus yayasan, yang terhormat Mudir dan selaku Baitur Ridwan Haji Muhammad Korbi MPD dan sedaya para asatidz, sedaya para hadirin yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena bukan hafal asal-usul sangat dan sangat. Yang saya hormati para santri selaku Baitur Ridwan yang alhamdulillah terlihat semangat semuanya. Dan sebelum awal mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini adalah satu miniatur gelar kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimahumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini adalah malam 12 Rabiul Awal. Dan kita bersyukur mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa untuk berkumpul di majelis ini dalam majelis Zikra Maulidi Rasul sekaligus tasyahud Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap berlimpah-limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malam hari ini kita peringati Maulid beliau. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kecintaan kita terhadap Hadratul Rasul semakin meningkat dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Amin. Para kiai, para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimahumullah. Itu Indonesia saya tadi sudah menyampaikan Bismillah. Mosok saya duduk di atas, ada di bawah, ada murabbi ruhina, ada guru-guru kita, ada bahagia. Saya tadi sudah rencana duduk di bawah, cuma mau ada cari
saya bukan berarti lebih tinggi di antara manusia, tapi karena manusia menyediakan tempat di sini. Kalau saja yang dikenal saya hanya bisa melihat. Kalau tidak mungkin di saat yang bersamaan satu tangan memegang mic dan tangan yang lainnya memakan saja, walaupun kelihatannya warna-warni menarik sekali. Para ulama dan hadirin rahimahullah, berkaitan dengan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita hampir semua dari kita yang hadir di majelis ini. Ya Pak, kata-kata sebelum lagi. Saya kira kadang-kadang itu kalau mereka siap-siap dari panitia yang boleh waktu 3-2 menit. Saya tadi berharap itu berkaitan dengan peringatan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin seyakin-yakinnya dari semua yang hadir di sini, baik hadir in ataupun hadir out. Hadir in di dalam masjid, hadir out yang kegiatan konsumsi di luar. Ini semuanya insya Allah sudah sering bagaimana membaca sirah nabawiyah, bagaimana keteladanan Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah sangat sering. Hanya memang kita ini manusia yang harus sering dicek. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu dawuh dalam surah Al-Asr. Yang Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu komentar terhadap surah Al-Asr ini, kata beliau, seandainya tuntunan itu adalah ini saja, itu kalau dilaksanakan itu sudah cukup. Tapi ya ini kan seandainya, kalau seandainya makanya sekarang disebutkan innal insana lafi khusr. Kalau kita itu tidak mau rugi, maka tak boleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka dalam konteks inilah sesungguhnya kita ini saling. Saya tidak sedang hanya dalam tanda petik mengumpuli para santri, tapi saya juga mengumpuli diri saya sendiri. Bagaimana dari setiap peringatan Maulid kita bisa memetik hikmah yang kemudian itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang paling penting itu adalah salah satu ciri-ciri al-waqi'u alladzina yastami'una al-qawl, tapi bukan berarti saya tabi'una ahsana. Kita mendengarkan ceramah itu sore, bahkan di mobil kita mendengarkan YouTube ceramahnya Ustaz ini, Ustaz ini, Ustaz ini, kiai ini dan seterusnya. Bahkan kalau ada khotib Jumat, itu yang materinya kita sudah tahu. Atau ada pencerahan Maulid, nanti ikut Maulid lagi di tempat mana? Karena peringatan Maulid itu tidak hanya di malam 12 Rabiul Awal. Biasanya di kita ini tradisi itu sampai panjang sekali. Karena ini bukti kebahagiaan kita karena kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tanpa beliau kita ini bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya kita patut bersyukur banget. Biasanya kita ini kalau mendengarkan ceramah itu yang padahal orang mukmin yang baik adalah ketika mendengarkan nasihat kebaikan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu mestinya yang harus kita koreksi diri kita masukkan dalam pertanyaan besar setiap diri kita. Kalaupun materinya
Di dalam tafsir Quran Nabi kita ikut tafsir itu ketika menjelaskan alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Beliau mengutip satu riwayat. Di situ ada kalau ada dengan cek di tafsir Ibnu Katsir itu man 'amila bima 'alima razaqahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah ketahui lebih banyak, maka Allah akan menganugerahkan apa-apa yang dia belum tahu. Makanya Allah al-insana ma lam ya'lam. Sehingga santri-santri kesmatu ini birosa itu penting, tapi jangan meninggalkan birosa. Kalau sudah urusan birosa ini adalah Allah al-insana ma lam ya'lam. Caranya adalah man amila bima 'alima razaqahullahu ilma ma lam ya'lam. Jadi ngerti ini dilakoni. Tapi kalau inilah yang dikatakan oleh Allah Rasul, ya manisdan ilman wa lam yazdad fid dunya zuddan lam yazdad min Allah illa huddan. Barang siapa yang tambah ilmu tapi kok semakin jauh dari Allah, maka sesungguhnya tidak bertambah atau dia tidak bertambah zuhud di dunia ini, maka orang begitu dia semakin jauh. Ya, walau yazdad fid dunya zuddan, maka dia tidak bertambah kecuali lam yazdad min Allah illa huddan. Para hadirin dan hadirat begitu. Memang kadang-kadang kalau live itu iklannya datang tidak diduga-duga. Apalagi YouTube-nya ada premium. Kalau premium semua tak terima premium pertama kubur sudah ada alat kamu tidak bakal. Saya sekarang mulai masuk ke kenapa kita wajib bersyukur atas maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang bacaan maulid dibaca sholawat ada qolaan tadlu alaihi insaniyatil wajah syukur alaina maka terus saya mau ayyuhal mar'u cipta bil amri wahai yang al-mad'u fina yaitu Rasulullah ada ya ayyuhal mar'u pakai yang USB sekarang. Itu dengan membawa al-amr al-muto', yaitu amr perkara perintah, yang muto', yang al-muto' ini yang kita taati. Karena Rasulullah da'i, Allah Subhanahu wa taala berfirman di juz 5, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Makanya kembali ke yang depan tadi para rabu. Nah kita ngerti ceritanya, tapi kemudian masih setengah-setengah. Ini harus ada ikhtiar yang konkret. Ya apa caranya? Terus pundi caranya kita ini ada usaha-usaha untuk betul-betul wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Jadi pertama, Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kelahirannya wajib kita syukuri karena beliau ini adalah nabi yang sangat-sangat spesial. Mana buktinya? Mana datanya? Ngeten. Nun sewu para rabu. Biasanya kita itu diberi kabar gembira itu kalau sesuatu itu sudah ada. Sudah ada baru gembira. Itu wajar, itu biasa.
Umpama sekolah, kuliah S1, S2, apalagi S3. Itu gembira dan ucapan selamat itu biasanya kalau sudah lulus. Ada capaian tertentu, kemudian selamat yang sudah lulus doktornya, mau itu. Berarti sesuatu itu ada, baru kemudian disampaikan tahniah, kabar gembira, disampaikan kemudian dia bersyukur, bergembira, sudah dapat sesuatunya. Tapi sesuatu yang luar biasa, itu belum diterima, baru akan, itu sudah kabar gembira yang luar biasa. Jenengan pirsani. Di Quran itu wonten kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim niku lama tidak punya putra. Singkat cerita, setelah menikah dengan Sarah, kemudian Nabi Ibrahim ini dihadiahi seorang budak yang namanya Sayyidah Hajar. Nabi Ibrahim doa terus. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas sholihin. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, rabbi habli, anugerahkanlah kepadaku minas sholihin, anak keturunan yang termasuk orang-orang solih. Kalau jenengan pirsani, menariknya doa ini, Nabi Ibrahim tidak meminta rabbi habli waladan solihah, tapi minas sholihin. Napa bedanya? Kalau rabbi habli minas sholihin, as-sholihin niku jamak. Bentuk plural, maka as-sholih niku satu, kalau sholihin banyak, berarti sholihin itu komunitas. Selama orang itu masih nyantol pada komunitas yang baik, maka dia insya Allah istiqomahnya ini bisa terjaga. Karena memang kebaikan itu butuh komunitas. Wong kita ini nyuwun Gusti Allah ihdinas siratal mustaqim. Allah dawuhnya menuntun kita bukan ihdinis siratal mustaqim, makinna. Makanya kemudian siapa yang mendapatkan as-siratal mustaqim digambarkan di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Komunitas mana? Dijelaskan di surah An-Nisa. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam setelah berdoa yang cukup panjang dan serius, karena keseriusannya ditunjukkan ayat sebelumnya, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, itu totalitas. Napa jawaban Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kabar gembira bagi Ibrahim akan kelahiran seorang anak gulam yang nanti dia akan tumbuh menjadi remaja, yang dia ketika remaja itu sudah disifati dengan halim. Ini luar biasa. Ketika itu Ismail belum lahir, tapi Allah sudah memberi kabar gembira yang luar biasa karena Ismail ini anugerah yang luar biasa. Di Qisasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir itu menulis Ibrahim ketika punya anak Ismail itu sekitar usia 86 tahun. Ibrahim terus berdoa sampai kemudian diperintahkan Ismail ini ditempatkan di sebuah lembah yang tandus. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ibrahim kembali ke Sayyidah Sarah. Diberi kabar gembira lagi, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Di juz 14, inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Lahir Nabi Ishak di usia kurang lebih 100 tahun. Ketika itu
Ini disebut berita gembira karena yang lahirnya spesial. Dan juga kelak menjadi nabi di antara para utusan Allah. Lah hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jauh sebelum kelahiran beliau, Nabi Isa sudah menyatakan kepada Bani Israel yang itu diabadikan dalam surah As-Saff. Wa il qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jenengan pirsani. Nabi Isa niku lahir 1 Masehi. Hadratul Rasul itu 570 atau 71 Masehi. Antara Nabi Isa dengan sampai Rasulullah itu Al-Quran menyebut ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Ini masa fatrah. Masa fatrah itu di mana di dunia ini setelah Nabi Isa ini tidak ada itu barrafa'ahullahu ilaihi. Nanti penafsirannya ada beberapa penafsiran, saya tidak masuk ke sana. Itu ada kekosongan utusan. Sehingga yang menghandle kitab suci itu adalah pemuka-pemuka agama dari kalangan Bani Israel itu. Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi tahrif, yuharrifunal kalima am mawadhi'i, yuharrifunal kalima mim ba'di mawadhi'i. Kan ngoten. Singkat cerita, kembali ke ayat Palawawu. Kata Nabi Isa itu ngeten. Wa iqala Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Isa ibnu Maryam itu pernah berkata kepada Nabi Israel. Di Quran itu kalau ada id, ahli tafsir itu kemudian menggali. Id itu ingatlah. Tapi ternyata kalau kita baca terjemahan nemunya hanya ingatlah. Tapi orang bisa mengingat itu karena sudah tahu. Kalau tidak tahu apa yang mau diingat. Berarti di situ kata para mufassir ada kesan. Lek diutus mengingat, disuruh mengingat, berarti kalau belum ingat ya dipelajari dulu. Dikaji, digali. Saya pernah baca satu buku yang cukup bagus informasinya. Itu judulnya Sang Penyeru. Itu ditulis teman-teman alumni Lirboyo tahun 2012. Bikin produk, buku itu berbahasa Indonesia. Tapi itu mengupas kesejarahan para nabi, para utusan, lalu dikaitkan sampai kemudian terakhir Rasulullah sebagai maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin atau wa khatiman nabiyyin. Karena referensi yang dipakai itu bagus, ada Al-Unis Al-Jalil. Ya, lalu tarikhnya At-Tabari dan seterusnya, itu referensi-referensi yang dipakai. Buku itu untuk mahasiswa sangat direkomendasikan. Itu kalau mau memahami secara utuh bagaimana perjalanan Allah menetapkan syariatnya ini sampai pada masa Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke Nabi Isa tadi. Wa il qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Sesungguhnya aku ini utusan Allah. Rasulullah. Jadi Nabi Isa itu Rasulullah. Hanya bedanya nanti dengan Rasulullah Muhammad. Inilah nanti. Kenapa Rasulullah Muhammad sampai jauh sebelum beliau lahir, itu sudah diberi kabar gembira bahwa akan ada Nabi terakhir. Ya. Nabi Isa itu sudah menegaskan ini Rasulullah. Tapi ternyata disalahpahami oleh umatnya. Ya. Sampai-sampai di akhir surah Al-Maidah itu sebelum masuk surah Al-An'am di halaman terakhir. Nah, ini kalau mau dalil di sini agak derdek juga. Dari tadi Gus Mukorobin ini keliru tak bener ya. Ayo. Derdek dalil ini. Wa idh qala Allahu ya Isa Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Jadi nanti itu di akhirat.
Allah lalu bertanya ke Nabi Isa, apa jenengan ta'an takul talinnas? Apa sampean ta yang ngomong ke umat sampean, ke orang-orang itu, untuk menjadikan sampean sama ibunya sampean, ya, itu sebagai Tuhan? Kata Nabi Isa, qala subhanak, mboten Gusti, maha suci engkau. Saya tidak mengatakan kecuali ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma kuntu fihim. Kan begitu. Sampai kemudian Nabi Isa sudah menyampaikan argumennya, Nabi Isa kemudian pasrah. Beliau menyatakan begini, in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu ternyata wonten riwayat para rawuh. Niki mencolot-mencolot mboten sistematis, mboten napa-napa. Sing eling sing pundi ngoten mawon. Soalnya digawe sistematis lali kabeh mangke. Nggih. Mangke jenengan rangkai piyambak hasilnya. Suatu ketika Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca dua ayat. Yaitu doa Nabi Ibrahim sama ungkapan Nabi Isa ini. Nabi Ibrahim yang dalam surah Ibrahim dan Nabi Isa yang dalam di surah Al-Maidah. Sampai Rasulullah kemudian menangis. Nah, kenapa kok menangis ini? Nah, nanti lanjutannya. Ini kita spill sedikit, nanti lanjutannya lagi. Kembali ke Nabi Isa tadi. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Jadi Nabi Isa itu diperintah oleh Allah untuk meluruskan kitab suci yang sudah diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, yang ketika itu sudah ditahrif. Maka diluruskan lagi. Lalu yang kedua, kata Nabi Isa, wa mubashshiro. Saya ini di samping sebagai Rasulullah yang musaddiqah tadi itu, karena musaddiqah terhadap Taurat yang diselewengkan atau disimpangkan tadi itu, wa mubashshiro juga ngasih kabar gembira. Kabar gembiranya apa isinya? Birasulin, akan kelahiran seorang utusan, yakni mim ba'di, yang akan datang. Jadi Rasulullah belum ada waktu itu. Yakni mim ba'di, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Kenapa kok Rasulullah ini sudah diinformasikan dan itu disebut dengan kabar gembira? Karena Rasulullah ini adalah makhluk yang bukan makhluk biasa. Rasulullah basyar, tapi walaisa kal basyari. Punya sifat basyariah, tapi tidak seperti basyar-basyarnya kita. Pertanyaannya kemudian, apa sesungguhnya yang paling luar biasa dan itu membedakan dengan rasul-rasul yang lain? Maka inilah yang kita sudah sering baca dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mayoritas penafsiran itu mengatakan lil alamin itu adalah wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad illa, kecuali rahmatan, sebagai rahmat, lil alamin, bagi seluruh alam. Tapi saya pernah membaca, saya lupa penafsirannya sinten, tapi saya pernah baca. Lil alam ini sakjane siapa? Mufassir ini mengatakan lil alam ini sakjane alam. Alam itu punya jamak dua. Ada al-alam yang kemudian dijamakkan dengan al-alamin, ada yang al-alam, al-awalim. Bedanya apa? Kalau awalim itu ghairu akil. Kalau alamin, ini yang akil. Berarti lil alamin ini sesungguhnya adalah rahmat bagi kita manusia. Ini dikuatkan dalam surah Saba, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kan begitu. Basyira wa nadhira.
Jadi kafatan linnas, bedanya Rasulullah dengan rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul-rasul sebelumnya niku para rawuh itu diutus untuk lokalitas. Nabi Isa diutus untuk kalangan Bani Israel di daerah ini. Nabi Ibrahim daerah ini. Walaupun Nabi Ibrahim itu bapak monoteisme. Karena Nabi Ibrahim itu dengan saudara beliau Nabi Lut mengikuti Ibrahim, tapi Nabi Lut kemudian diutus jadi rasul, itu sezaman. Fa'amana lahu Lut. Nah, Nabi Lut kemudian beriman mengikuti Nabi Ibrahim, dan Nabi Lut jadi nabi, tapi di tempat yang berbeda. Tapi masih ada hubungan kerabat. Makanya ketika malaikat itu mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut, itu sowan dulu ke Nabi Ibrahim. Termasuk memberi kabar gembira akan kelahiran Nabi Ishak wa basyaruhu bi ghulamin alim yang di surah Adz-Dzariyat niku para. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ini diutus untuk umat manusia seluruhnya sampai akhir zaman. Makanya ini spesial. Oke. Sehingga apa yang diturunkan kepada beliau, kalamullah, kitab suci Al-Quran, yang prosesnya ada proses tadarruj ketika diterima oleh Hadratul Rasul secara berangsur-angsur itu juga sepanjang masa. Nah ini spesial. Karena Rasulullah itu tugasnya adalah basyira wa nadhira, mubasyira. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Quran itu redaksinya Masya Allah indah sekali. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Kami menurunkan Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan Al-Quran turun itu membawa kebenaran. Makanya isinya, isinya itu ya ada berita gembira. Kalau kita melakukan ini hal-hal yang baik, mentaati Rasulullah, dijanjikan ini dan seterusnya. Tapi kalau sebaliknya tidak mentaati, maka ada konsekuensi yang menunggu. Jadi ada nazir juga. Tapi Rasulullah mengedepankan bagaimana berita gembira itu yang lebih di blow up. Makanya basyiru dan seterusnya. Kembali ke wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kalau wow. Lah rahmat yang Allah bawakan, yang dibawa dalam risalah Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini apa maksudnya? Kan rahmatnya kalau bahasanya sederhananya kan rahmat itu kasih sayang. Ternyata kalau kita kaji di dalam surah Al-Baqarah di juz 2 itu Allah dawuh walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kan kita hidup di dunia itu tidak ada yang tidak diuji. Di surah Al-Anbiya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tapi ujian-ujian yang ada ini bisa berupa bil khair, bisa berupa bisyar, bisyarri wal khair dalam pandangan kita. Jadi kalau ada kelebihan fasilitas-fasilitas atau ada fasilitas yang kita terima, itu sesungguhnya juga ujian. Makanya rahmat ini kemudian, pertama rahmat ini kalau kita lihat dari runtutan ayat ini para orang, wa basyiris sabirin, lanjutannya alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi orang-orang yang sabar itu dia mendapat kabar gembira. Kenapa? Karena nanti dapat rahmat. Mengikuti hadratul Rasul. Makanya lanjutannya ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di sini kemudian ada satu kesan dari para ahli tafsir, iki rahmat apa maksudnya? Kalau konteks terkait dengan konteks lughah, bahasa, runtutan ayat tadi itu, maka rahmat di sini ini adalah jalan keluar dari persoalan. Kan tadi bicara alladzina idza asabathum musibah. Maka rahmat ini, kalau kita mau mendownload rahmat ini, maka urusan-urusan terkait dengan ujian yang dalam kehidupan yang kita jalani ini, insya Allah kita mendapatkan solusi. Manusia itu kan seringkali dikira ujian itu berupa keterbatasan. Padahal kelebihan itu juga ujian. Di surah Al-Qasas, Qarun itu diuji dengan kelebihan. Tidak kuat. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Dia merasa dia keluar ke kaumnya dalam fi zinati, kemewahan. Nah itu tidak kuat, diuji dengan kemewahan. Nabiullah Sulaiman alaihi salam diuji dengan kekuasaan, kekayaan yang luar biasa, lulus. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Ayub sebaliknya diuji, hartanya habis, diuji sakit luar biasa berat, sama sekali tidak mencaci maki Tuhan. Dia sudah digoda oleh setan untuk biar tidak punya harapan kepada Allah. Dia mengatakan anni massaniya syaitanu binusbi wa adzab. Surah Shad. Yang menarik para rawuh, Nabi Sulaiman sama Nabi Ayub itu sama-sama dipuji oleh Al-Qur'an, ni'mal abd. Ini sebaik-baik hamba, innahu awwab. Awwab itu tingkat orang yang bertaubat yang tingkatan tertinggi. Karena kata beberapa ulama, kalau ada orang meninggalkan maksiat karena dia takut dosa, itu namanya taubat. Taib, fahuwa taib. Ini level yang pertama. Ada level yang atasnya lagi. Dia bertobat kepada Allah. Karena apa yang kedua? Yang kedua yang disebut munib. Saya kok lupa. Yang ketiga, karena dia betul-betul melihat keagungan Allah yang luar biasa, ini yang kemudian disebut awam. Jadi ada level-levelnya. Makanya di Quran itu ada semua. Taib, tawab. Ya, munib. Ada. Awab juga ada. Maka kembali ke rahmat tadi para rawuh. Lalu rahmat itu berupa apa? Pertama adalah hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah rahmat bagi kita. Yang kedua, apa yang diturunkan kepada beliau itu adalah rahmat. Apa itu? Al-Qur'an. Di dalam Al-Hikam Al-Haddadiyah, Imam Al-Haddad itu pernah menulis satu ungkapan kata mutiara yang singkat. Kata beliau begini, rahmat itu ada dua. Rahmat itu ada dua jenis. Pertama, rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Yang pertama adalah rahmat yang tatlubuka. Rahmat yang rahmat itu mencari engkau. Apa itu? Al-Quran. Karena Al-Quran ketika diturunkan, itu menjadi rahmat bagi kita. Cuman kalau kita tidak menyambut itu, berarti kita mestinya, yang kedua, ada rahmatun tatlubuha, rahmat yang harus engkau cari. Maka Quran itu sudah datang ke kita, itu berarti rahmatun tatlubuka. Tapi kalau kita tidak mau mengkaji, membaca, mengamalkan isinya, maka kita belum masuk pada tahap rahmatun tatlubuha.
Itu bedanya. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhatum mir rabbikum. Ini mau'idhah. Ini nasihat yang luar biasa. Wa shifaa'un lima fis sudur. Dan ini adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, dalam hati. Wahuda, ini petunjuk. Warahmatul lil mu'minin. Lanjutannya apa? Kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi. Loh ini. Maka dengan anugerah Allah yang luar biasa dan rahmat Allah yang sudah diturunkan oleh Allah, Allah mengutus Hadratul Rasul sebagai rahmat bagi kita. Allah menurunkan Al-Quran kepada Hadratul Rasul, disampaikan kepada kita melalui guru-guru kita dalam jalur periwayatan sanad. Lalu bagaimana isi kandungannya? Disampaikan dengan ilmu-ilmu yang juga ada sanadnya. Ini kok kemudian kita tidak mau menerapkan, berarti kita yang kedua yang belum. Wa rahmatun tatlubuha tadi itu kata Imam Al-Haddad. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka rahmat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Allah menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini mencakup segala sesuatu. Makanya salah satu yang kita teladani ketika seseorang meneladani uswatun hasanah, tadi yang dibacakan qori kita tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dengan persani lanjutannya itu. Siapa orang yang bisa mengambil uswah hasanah dari Rasulullah? Liman kana yarjullaha. Yaitu bagi orang yang mengharap Allah. Di situ para ahli tafsir ada kata-kata yang dibuang, yaitu mengharap rahmat Allah. Tapi mengharap Allah berarti adalah semua hal yang terkait dengan bagaimana mendownload rahmat Allah. Wal yaumal akhir, mengharap balasan kebaikan di hari akhir. Cirinya adalah wa dzakarallaha katsiran. Orang ini banyak mengingat Allah. Maka para hadirin dan hadirat rahimakumullah, jangan sampai kita ini sudah diberi rahmat berupa diutusnya Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Kemudian kita tidak mau mengambil uswah, berarti kita gagal dalam naudzubillah rahmatun yang tatlubuha. Padahal yang kedua ini harus kita ikhtiarkan. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Maka dua hal ini, baik Hadratul Rasul dan juga Al-Quran yang dibawa oleh beliau, ini berlaku sampai akhir zaman. Rasulullah itu disebut sebagai Quran yang berjalan. Karena khuluquhul Quran. Saya sering menyampaikan di beberapa majelis, di beberapa tempat. Kita itu sangat sering membaca riwayat ini. Karena khuluquhul Quran. Tapi nun sewu para rawuh, ada satu pelajaran yang luar biasa. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidah Aisyah. Beliau ditanya, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Jawabannya tidak panjang, singkat tapi padat. Kana khuluquhul Quran. Mohon maaf. Ini yang jawab Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu sinten? Salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, nun sewu. Orang yang paling tahu kekurangan kita, yang paling tahu kelemahan kita selain diri kita sendiri. Karena manusia itu sebenarnya tahu. Balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adzira. Orang melakukan kesalahan itu tahu. Ya kecuali kalau hati nuraninya, jiwanya tidak pernah disucikan sehingga tidak bisa memantulkan itu. Naudzubillah.
Yang kedua, yang paling tahu itu siapa? Pasangan kita. Hari ini tuh betapa banyak orang yang hebat di luar sana. Dihormati oleh anak buahnya. Semuanya takut, semuanya ta'zim. Tapi begitu di rumah, kata keluarganya, kata pasangannya, Allah yang sampean sampaikan di luar koyok yoyo, oh mana buktinya? Padahal Rasulullah itu mengajarkan itu. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik memperlakukan istri, memperlakukan keluarganya, dan aku orang yang terbaik memperlakukan istri dan keluarga. Indonesia ini menjadi rapuh karena kadang-kadang bangunan ini tidak kokoh. Ya tadi itu, padahal ajaran Rasulullah sudah jelas. Ini rahmat bagi kita. Rasulullah, kehadiran Rasulullah rahmat. Tapi ketika kita tidak mengikuti, tidak mau, maka berarti rahmat yang harusnya kita cari, ini tidak kita download dalam diri kita. Ini PR. Ini contoh kecil. Betapa kelihatannya Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis, kalau kita sudah berhenti di situ ya selesai. Tapi kalau kita gali lebih jauh, ini Sayyidah Aisyah loh ini. Yang Sayyidah Aisyah itu Masya Allah. Suatu ketika beliau sudah masak. Beliau lupa kalau hari itu Rasulullah ternyata mau puasa sunnah. Dan Sayyidah Aisyah bersedih. Tiba-tiba Rasulullah mundur, melihat masakan yang demikian banyak, langsung Rasulullah membisiki Sayyidah Aisyah. Wahai Humairah, hari ini tahukah engkau ada apa ya Rasulullah? Hari ini saya sedang tidak berpuasa. Atau sebaliknya, ketika Guntur tidak ada makanan, padahal di hari itu Rasulullah SAW sedang tidak puasa, tapi belum makan apa-apa sejak terbitnya fajar. Bukan habis pagi sarapan kemudian ngaku puasa, enggak. Kemudian ketika pulang tidak ada makanan. Tahukah wahai Aisyah bahwa hari ini saya ini puasa? Betapa beliau itu sangat memuliakan keluarganya, sangat memuliakan pasangan-pasangan. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini hal-hal kecil. Tapi itu justru yang menjadi kekuatan, keteladanan yang itu harus dimulai dari dalam. Kalau kita lihat di Quran, maka solusi-solusi itu ada. Tinggal bagaimana kita mendownload rahmat yang harus kita gali itu untuk kita terapkan. Disitulah nanti. Kalau kita selalu berusaha ini nanti yang akan turun kepada kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Pokoknya kebaikan-kebaikan itu bersegera kita lakukan. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Termasuk salah satu yang diteladankan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita mendownload rahmat Allah dengan meneladani Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu betapa jaringannya itu luas. Pergaulannya itu tidak pilih-pilih. Sehingga pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu ditanya, orang yang hebat, orang yang berkualitas itu apa? Salah satu jawabannya adalah yang mengikuti sunnatur Rasul. Ditanya lagi, apa sunnatur Rasul itu? Dalam konteks ini, Sayyidina Ali kemudian menjawab begini. Khalitun nasa bi'alsinatikum wa ajsadikum wa zayiluhum bi'a'malikum wa qulubikum fa inna lil mar'i ma kasaba wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Ini athar dari Sayyidina Ali. Kata beliau begini, salah satu sunnatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khalitun nas. Kita diperintah untuk serawung kepada orang-orang, apapun bentuknya orang itu, apapun orang itu. Maksudnya ada orang baik, ada orang tidak baik. Tapi ada garisnya. Khalitun nas itu adalah bi'alsinatikum wa ajsadikum. Ya kita ngomong ya secukupnya, ya ngomong ya tetap ngobrol, menyampaikan sesuatu. Fisik kita ya ada di situ,
Tapi kalau kita mendapati orang-orang yang tidak baik, yang tidak minas solihin tadi, seperti doanya Nabi Ibrahim tadi, di sini ada garisnya, wazailuhum bi'amalikum wa qulubikum. Maka harus beda. Santri-santri pas maku Baitur Ridwan boleh berteman dengan siapa saja, tapi kalau sudah perilakunya buruk, justru kita masuk di situ untuk mengingatkan. Tapi sampai harus punya batas. Jangan sampai ikutan, gak apa-apa, saya solidaritas teman. Ya jangan. Itulah wazailuhum bi'amalikum wa qulubikum. Hati kita tetap mengingkari hal yang tidak baik. Kita tidak ikut-ikutan melakukan amal-amal yang tidak baik. Tapi tetap. Lanjutannya, fa innal lil mar'i ma kasaba. Maka sesungguhnya seseorang itu akan memperoleh apa yang ia usahakan. Wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Kelak nanti di hari kiamat orang ini akan bersama orang yang ia cintai. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersama Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebelum saya akhiri, ada satu kisah yang mungkin panjenengan sudah tidak asing dengan kisah ini. Ini salah satunya dikutip di dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Ada sahabat wakilah namanya Thauban. Thauban tiba-tiba matur ke Hadratur Rasul begini, ya Rasulullah, saya ini kalau bepergian atau kalau pulang, ya gampangnya bahasanya begitulah. Itu selalu ingat jenengan, pengen ketemu jenengan. Saya selalu datang itu langsung menemui jenengan. Tapi dia ini ada satu yang mengganjal. Kata Thauban begini, kalau jenengan masuk surga kelak nanti di akhirat ya Rasul, rufi' tama'an nabiyyin, derajat jenengan diangkat, jenengan bersama para nabi. Wa inda khaltuha ma ra'aituka, kalau saya ini masuk surga, saya tidak bisa kepanggil jenengan lah, tidak bisa melihat jenengan. Padahal saya ini betapa mencintai panjenengan. Lalu Rasulullah membacakan ayat yang tadi ayatnya kita bacakan tadi. Mayyuti'ir rasul faqad aqa Allah. Mayyuti'illaha war rasul faula wa mayyuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat. Kemudian Rasulullah menyambung dengan dawuhnya, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, tanda cinta kepada Hadratur Rasul itu sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Tanda cinta kepada Hadratur Rasul, maka itu adalah cinta Al-Qur'an. Karena dua hal tidak bisa dipisah. Maka kalau kemudian kita tarik, kita evaluasi diri kita, sudah seberapa intenskah interaksi kita dengan Al-Qur'an? Setelah kita dianugerahi bisa membacanya, sudah seberapa seringkah? Lalu kalau sudah bisa membacanya, bagaimana kita tingkatkan pada pemahaman? Bagaimana kemudian pada implementasi? Ini yang penting, wa amalan. Bagaimana melaksanakan? Karena ini semua adalah bagian dari mendownload rahmat Allah tadi itu. Ada rahmat yang harus tatlubuha, yang kita, yang kamu, engkau harus mencari rahmat itu. Sehingga jangan sampai kita ini termasuk umat yang kelak diadukan oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Di surah Al-Furqan itu. Di surah Al-Furqan itu Allah menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول. Para ahli tafsir menggali ayat ini dikaitkan dengan runtutan ayat. Mulai dari atas itu ada wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhil fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Baru wa qala rasul ya rabbi. Ini adalah gambaran kelak nanti di akhirat itu, para rawuh, para hadirin dan hadirat, Rasulullah itu curhat kepada Allah. Wa qala rasul ya rabbi. Di Quran itu yang menunjukkan laporan Rasulullah kepada Allah yang ada ya-nya. Karena ketika ada ya nida, kemudian memanggil ya Tuhanku, itu tanpa ya nidanya dibuang pun sudah mafhum. Robbi, Robbia, Robbi zidni, itu sudah ada ya nida yang dibuang, kemudian Robbi di situ diidhofahkan pada ya mutakallim. Ini tidak saya jelaskan karena ini anak pesma sudah paham semua ini. Insya Allah, husnudzonnya begitu. Itu cuma dua di Quran yang ada ya Robbinya. Satu di Al-Furqan, yang satu di Az-Zukhruf di juz 25 itu. Sebelum ke Ad-Dukhan itu, bawah itu. Ada satu kesan di antara para ahli tafsir, ternyata ketika Rasulullah itu curhatnya kepada Allah ditambahi ya Rabbi, itu menunjukkan ngenesnya lebih nemen dibanding yang tidak ada ya-nya. Apa yang dikeluhkan Rasulullah, yang disambatkan apa? Inna qaumi, sesungguhnya kaumku ya Rasulullah. Laki-laki ahli tafsir menyampaikan, ini kaumnya ini yang mana ini? Apakah kaum yang ketika itu penduduk Mekah yang tidak mau beriman? Maka di sini diklasifikasi. Umat itu ada ummatud dakwah, sasaran yang masih diajak. Ada ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu yang sudah, seperti kita ini ummatul ijabah, karena kita sudah berikrar, sudah bersyahadat, kita sudah muslim, mukmin, yang kemudian kita mau nggak mendownload rahmatnya lagi untuk berinteraksi lebih dekat dengan Quran. Itu berarti kita ummatul ijabah. Apa yang disambatkan Rasulullah? Ya Rabbi inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Quran itu sebagai sesuatu yang enggak direken, yang diacuhkan. Ini ada tahapan. Di Indonesia ini umat Islam masih mayoritas, walaupun persentasenya itu menurun kalau dibanding tahun dulu. Kan begitu. Nanti dari 87 sekian persen itu, yang bisa ngaji berapa? Terus turun. Sampai ada yang bisa ngaji kok kemudian isinya justru diabaikan. Hati-hati kena mahjuro juga itu. Na'udzubillah. Makanya ini mendownload rahmat ini luar biasa. Perjuangan yang harus kita lakukan. Tapi jangan khawatir, karena Hadratul Rasul itu adalah membawa kabar gembira. Makanya kasih sayang Rasulullah itu luar biasa. Tadi saya lanjutkan kisah yang terputus tadi. Rasulullah suatu ketika membaca ayat. Doanya Nabi Ibrahim. Di juz 13. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Itu bicara tentang na'budal asnam. Lengkapnya kalau dari depan. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ada sedikit perbedaan redaksi dengan di juz 1. Juz 1 niku wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Ini sedikit. Apa bedanya Rabbi ja'al hadza baladan dengan Rabbi ja'al hadzal balada amin? Ternyata beda konteks.
Saya beberapa hari yang lalu itu baru mendapatkan satu kesan yang luar biasa dari ayat ini. Setelah baca beberapa sumber, kemudian ada satu hal yang ini menarik. Redaksi Quran itu tidak pernah salah, karena Quran itu bacaan serius. Tadi sudah kita sebutkan, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Quran itu disebut Quran karena bacaan yang serius. Itu menggunakan sighah mubalaghah. Maka bacanya harus serius. Mulai dari cara bacanya, isi kandungan yang dibawa. Semuanya serius. Pahala yang Allah berikan serius. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha dan seterusnya. Nah, ternyata konteksnya ngeten para ulama. Niki sampai jam berapa ini? Kok nggak ada panitia yang ngasih saya kertas? Saya khawatirnya kalau kemalaman sampai jam ini. 5 menit lagi. 2 menit. Gus Mukorobin pokoknya manduk-manduk sekarang. Ya wis. Allah alam bisa. Ini nggak sistematis, mencolot-mencolot. Buat nama-nama, oke? Kembali ke ayat tadi, sedikit-sedikit. Mudah-mudahan sedikit beneran. Tapi enaknya kalau ceramah itu kan di akhir nanti kan ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jadi kalau kelebihan ya mohon maaf, kalau ada kurangnya juga mohon maaf. Tinggal jenengan mau maafkan apa mboten gitu. Tapi kalau mau mendownload rahmat Allah, ya harus memaafkan kan gitu. Wal ya'fu wal yasfahu. Kembali ke ayat tadi. Tenju setunggal niku, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan amina. Itu ternyata konteksnya ketika Ismail tadi itu setelah ditinggalkan di sebuah lembah yang biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Itu lembah tandus. Datang ke sana hanya ada 2 makhluk. Sayyidah Hajar dengan Ismail. Waktu itu 2 makhluk itu belum ada kehidupan di situ. Di Ibnu Katsir dijelaskan dalam Qisasul Anbiya itu ditinggalkan itu kan dengan ditinggali hanya sekantung kurma dan sekantung air. Mboten ditinggali ATM. Karena tidak ada ATM, tidak ada kartu kredit. Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'al hadza, ya Allah, jadikanlah ini baladan aminah sebagai negeri yang aminah, yang memberikan rasa aman, yang memberikan ketentraman. Terus ditutukakan warzuk ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Anugerahkanlah rizki bagi penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti ketika itu negerinya belum ada. Barulah setelah itu ada air Zam-Zam, kemudian sekelompok kafilah dagang dari Bani Qahtan singgah di situ, lalu izin bertempat tinggal di situ, mulailah terbentuk masyarakat. Ketika jadi negeri, sudah banyak masyarakatnya, Ibrahim kan berkunjung lagi. Doa lagi. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Hadzal balada berarti negerinya sudah jadi. Mudah-mudahan negeri yang sudah ada ini menjadi negeri yang aminah, yang aman. Yang menarik lanjutannya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Kulo kalau ini angen-angen sebelum Agustusan kemarin, 17 Agustus itu. Iya ya. Sebuah negeri, negara atau negeri, itu kalau sudah jadi, ada state-nya, ada negaranya, sumber daya alamnya sudah siap, diolah oleh yang diberi wewenang untuk mengolah. Ada masyarakatnya dan seterusnya. Ini kadang-kadang ujiannya adalah, kalau doa Nabi Ibrahim tadi kan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunkan dari menyembah berhala. Zaman Nabi Ibrahim, berhala itu bentuknya ya patung pahatan dari batu, dari kayu, dari emas. Tapi konteks hari ini kan berhala tidak hanya itu. Wujudnya bisa berhala kekuasaan, bisa berhala keuangan, bisa berhala jabatan,
Itu kan bentuk-bentuknya kan macam-macam. Makanya kalau negeri ini sudah ada doa kita, kalau kita mau mendownload rahmat Allah, maka jangan sampai menjadikan hal-hal tersebut sebagai berhala-berhala sehingga kita menyekutukan Allah. Wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Maka lanjutannya, kenapa kok berhala ini Nabi Ibrahim sampai minta dijauhkan? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena berhala-berhala ini itu menyesatkan banyak orang. Orang kalau sudah lupa gara-gara berhala-berhala ini, wes lupa daratan sudah. Semua diterabas. Nah ini bahaya. Kalau itu yang terjadi, rahmat semakin menjauh. Karena rahmatun tatlubu hanya tidak dilakukan. Nah Rasulullah itu ketika baca doa ini, baca ayat ini. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni, kata Nabi Ibrahim. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Terus baca lagi di Al-Maidah tadi, in tu'adzibhum fa innahum ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah nangis. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, Allahumma ya Allah, ummati ummati. Nangis beliau. Akhirnya Allah melihat sang kekasih yang luar biasa ini, kekasihnya yang paling top. Ini menangis, Allah mengutus pada Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad. Pergi engkau ke Muhammad, tanyakan ada apa. Jibril rawuh kepada Hadratul Rasul, bertanya, ada apa ya Habiballah ya Rasulullah? Rasulullah Muhammad menjawab, Allah Tuhanku lebih tahu terhadap apa yang aku rasakan. Jibril naik lagi kepada Allah, matur kepada Allah, ya Allah, Rasulullah nangis, ngeten-ngeten, dan panjenengan tahu. Lalu Jibril diperintah lagi, idhab ila Muhammad, fakullahu, katakanlah kepada dia, sanurdika fi ummatihi, aku akan ridho kepadamu terhadap umatnya. Jadi Rasulullah yang dipikir bukan dirinya sendiri, tapi umat Rasulullah. Maka betapa rahmat Allah melalui Rasulullah yang di-share kepada kita itu luar biasa. Kok kemudian kita tidak membalas itu? Bagaimana kita mengejar rahmat itu? Ini sesuatu yang harus kita lakukan, introspeksi diri kita masing-masing. Ya. Maka dari itu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan zikra Maulid Rasul pada malam hari ini, betul-betul rahmat Allah turun kepada kita semua. Sehingga kita semua termasuk orang-orang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul mampu, diberi kemampuan oleh Allah, diberi kekuatan untuk terus mendownload rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, para santri-santri semuanya, murid-murid kita, santri-santri kita, semuanya senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah, untuk selalu berada di as-sirat al-mustaqim, dan mudah-mudahan selalu dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf dengan sangat kalau apa yang saya sampaikan ini memang tidak sistematis, loncat ke sana kemari. Tapi mudah-mudahan kita bisa merangkai dari apa-apa yang kita bahas di sini ini menjadi satu pelajaran untuk bekal kita dalam menjalani kehidupan kita di sisa-sisa umur kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.